Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung kleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa sambil santai mau berbagi sedikit buat teman-teman sahabat Sleman, yang mana hari ini mau saya bikin tutorial lagi. Tutorial yang mana untuk mengganti gelondangan kleci dakun Bali. Nah, jadi ada beberapa jenis pleci dakun yang memang dia ketika ngalasnya itu dengan karakter gelondangan. Salah satunya dakun Bali, dakun BWI. Nah, ini ada dakun Bali ini yang kemarin saya bilang burung rawatan cuma nggak terawat. Jadi maksudnya burung rawatan nggak terawat itu dia cuma dikasih makan doang. Dikasih makan doang, ini pakai purnya pertama leopard, warna udah sampai kusem ya. Udah lama dia nggak pernah dikasih ulet, nggak pernah dikasih nggak pernah dikoloni, nggak pernah dijinakin, jadi masih gires bener walaupun rawatan lama. Nah, ini videonya saya tampilin kemarin, dia udah ada materi cuma masih di ujungnya itu gelondangan. Nah, jadi hari ini mau saya bikin tutorial gimana caranya buat ganti gelondangan pleci biar nembaknya materi, dan juga untuk ngeriset materi pleci. Nah, cuma hari ini penting untuk disimak buat teman-teman, karena ketika nggak disimak secara detail banyak kesalahan dan juga banyak teman-teman yang salah dalam menerapkan. Nah, cuma sebelum lebih lanjut jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan biar seger biar adem, kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung kleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi ini ada, mau saya cabut juga ekor sama sayapnya. Ini dakun Garut. Dakun Garut ini bukannya apa-apa, tapi karena ekornya rusak. Ekornya rusak karena rujinya kasar, kandangnya karatan, jadi mohon dimaklum aja. Nah, ini yang jelas buat pertama dakun Bali. Buat teman-teman yang mau meriset burung dakun atau burung lain ya, pleci khususnya, itu yang pertama perhatikan dulu kondisi kesehatan. Karena ketika burung sakit ya otomatis jangan dulu, karena dia kondisinya burung lagi nggak sehat atau burung lagi mabung, otomatis ketika dia mabung dia juga bakalan nggak sehat. Nah, jadi lihat dulu kondisi kesehatannya. Setelah dia sehat, nggak ada masalah problem, baru kita eksekusi. Nah, jadi yang pertama sebelum dicabut ambil dulu makan, karena burung harus dalam kondisi basah. Oke, dah kita ambil makannya, tinggal kita semprot. Karena burung ketika dipegang dia bulu halusnya bakalan rontok kalau dalam kondisi kering, dan juga lebih bagus untuk disiram supaya tujuannya biar ketika lepas dari tangan dia nggak kabur. Semprot dulu. Nah, kalau misalnya ada beberapa burung yang misalnya susah basah, kalau susah basah ya nggak masalah. Nah, ini juga sepertinya dia susah basah ini. Oh, udah semprot kasar masih nggak basah, semprot aja terus, yang penting dia rasa dingin. Oke, kita pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi burung kalau udah dipegang jangan lupa disemprot lagi. Nah, ini buat teman-teman diperhatiin betul ya, soalnya di sini banyak sering kejadian burung yang kesleo kemudian nggak tumbuh lagi juga akibat faktor cabutnya salah. Nah, dalam posisi nyabut sayap, dibuka sayapnya. Nah, ini jadi makanya ketika nyabut burung ini eksekusi harus dalam kondisi tenang. Kitanya juga nggak banyak pikiran, nggak ruwet, karena harus hati-hati. Ketika sayap dibuka harus dibasahin. Ya, setelah dibasahin, nah ini
Kemudian posisi megang ini jangan cuma dipegang di badan burung, tapi juga di pangkal sayap. Nah, di pangkal sayap dipegang tujuannya ketika ditarik biar si sayap nggak kesleo. Jadi setelah tumbuh, ada yang tumbuh katanya sayapnya miring sebelah, turun sebelah, kemudian juga ada yang bengkang karena dia kesleo. Dan kalau udah seperti itu kondisinya, sampai saat ini sih belum pernah ada suhu atau peleman lain yang bisa nyembuhin. Karena saya sendiri juga masih belajar juga dari teman-teman juga. Oke, langsung aja cabutnya satu helai jangan sekaligus banyak. Nah, ini kondisi sayapnya masih bagus ya, masih lama mabungnya. Nah, perlu diperhatikan megang sayap sama badan burungnya. Nah, setelah dicabut seperti ini, siram lagi. Tujuannya biar pori-pori burung plecinya nggak ketutup. Nah, setelah kiri, kemudian sayap yang sebelah tadi sebelah kanan, sekarang sayap yang sebelah kiri. Nah, hup. Kondisi seperti ini yang susah karena sayap burung bisa kesleo. Burungnya nggak mau anteng. Setelah itu kemudian bagian ekor kita cabut sama dipegang pangkal ininya, pangkal ekornya. Nah, setelah seperti ini, ada juga yang nanya, Om, ketika sayap sama ekor dicabut, apa burung masih bisa terbang ke tangkringan? Jadi kalau burung ke tangkringan, terbangnya itu dia bukan terbang, tapi lompat-lompat melalui ruji. Jadi walaupun tangkringan tinggi, dia tetap aman. Nah, contohnya ini. Jadi tetap aman, tetap bisa, atau mau ditaruh ke bawah tangkringannya nggak masalah. Nah, ini kan dia kan masih basah dia. Nah, jadi perawatannya banyak yang kejadian nggak tumbuh karena ketika dalam posisi ini burung dijemur. Jadi usahakan ketika burung seperti ini dalam kondisi nggak ada sayap, nggak ada ekor, burung jangan dijemur. Ada beberapa suhu memang yang dijemur sebentar, walaupun cuma beberapa menit dijemur, tujuannya buat menghangatkan. Tapi kalau saya sendiri masih mending nggak dijemur, soalnya ketika burung dijemur kelamaan sedikit, selaput lubang pori-pori untuk tumbuhnya bulu dia bakalan kering. Dan ketika dia udah kering ketutup, dia nggak bakalan tumbuh lagi. Ini banyak kejadian juga. Kemudian nggak disediain tempat buat mandi. Nah, jadi sediain tempat buat mandi supaya tujuannya biar dia mau mandi membasahi pori-pori biar nggak kering. Nah, juga untuk masalah EF atau doping, EF tetap dikasih rutin pagi sore. Mungkin porsinya sedikit dikurangin supaya buat dia gizi dia supaya nggak murung. Kemudian untuk doping, nah ini ada yang menyatakan doping dari awal tetap didoping, tetap dikasih. Kalau saya sendiri doping burungnya nunggu sampai bulunya tumbuh. Jadi ada bulu tumbuh baru kita doping. Dopingnya langsung doping kencang. Kalau saya sendiri dopingnya biasanya doping turbo racikan saya sendiri, yang mana pakai doping dengan dosis tinggi. Udah pernah saya buat juga tutorialnya di bawah di kolom komentar, tinggal di kolom
di kolom deskripsi, tinggal disimak aja. Nah, jadi perawatannya tinggal itu, jemur nggak usah, terus kalau ini juga nggak usah. Dan dalam pemasteran ini serutin mungkin. Jadi usahakan burung di kerodong aja, udah full kerodong kasih buah. Nah, jadi mungkin itu aja sedikit tutorial dari saya. Jadi mau ini lagi, mau apa namanya, cabut bulu yang ini juga. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, buat para para master. Mohon dikoreksinya, kalau ada yang salah mohon disampaikan, baik di kolom komentar, WhatsApp, inbox, dan juga lain-lain. Nah, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.